Selamat datang Sobat Opreker Handphone bersama saya Joko Kendil Smart. Sekarang ini saya ada handphone Infinix Hot 9. Dan kasusnya handphone ini tidak bisa mengecas. Atau lebih tepatnya begini. Kata yang punya handphone ini mengecas bisa tetapi tidak bisa nambah daya ya. Seperti itu. Jadi dicas berjam-jam malah cenderung berkurang, tidak nambah isi baterainya seperti itu. Kemudian untuk lampunya lampu ini juga agak redup ya. Dan ini saya coba cas tidak ada respon. Coba kita akan goyang-goyang, kita tekan ya. Ketika kita tekan dan kita tahan, dia langsung ada respon mengecas, ada lambang petir, kemudian persentase baterainya ada berapa? 2% ya. Dan ini sepertinya konektor charge-nya yang longgar ya. Jadi ada respon mengecas atau bisa mengecas, tetapi kadang-kadang putus, tidak maksimal, sehingga ketika dicas berjam-jam itu ya hasilnya tidak maksimal, malah cenderung baterainya habis ya. Nah, ini coba kita goyang-goyang lagi, coba kita tekan tombol powernya. Oh, malah handphonenya menyala ya. Oke, tetapi di sini saya kira sudah fix masalahnya konektor casnya ya. Konektor casnya ini sudah longgar ya, dan memang harus diganti. Jadi ketika konektor cas longgar itu memang untuk pengisian daya baterainya kurang maksimal ya. Bisa jadi pengisiannya itu lama atau malah tidak bisa nambah daya ya, seperti kasus di handphone ini. Oke, kemudian kita langsung bongkar saja, biarkan handphonenya menyala karena tadi kita tekan tombol powernya ya. Nah, ini bisa kita gunakan pick tipis seperti ini dari kaleng. Kita congkel-congkel sedikit saja, kita nyari celah agar casingnya ini renggang, dan kalau sudah renggang kita bisa lanjutkan menggunakan kuku ya. Nah, ini lumayan rapet. Sepertinya handphone belum pernah dibongkar ya. Nah, ini sudah dapat celah. Jadi kalau sudah dapat celah lumayan gampang ya. Kemudian perhatikan ketika membuka casing belakangnya, di sini ada pinjer. Pinjer ini bisa kita dorong ke dalam agar tidak terangkat dengan backdoornya ya. Ini handphone sudah menyala. Ya, baterainya sekarat, sudah merah 2%-an ya. Kemudian kita coba cas dalam posisi menyala ya. Apakah bisa mengecas? Ya, ada respon masuk tetapi putus nyambung. Kemudian ada tulisan pengisian melambat seperti itu ya. Nah, ini kita goyang-goyang, kita tekan, dia nyambung kemudian putus lagi. Oke, di sini sudah fix konektornya ya yang harus kita ganti. Kita matikan handphonenya, kemudian kita segera bongkar. Handphonenya sendiri masih bersegel, bagian atas masih tersegel, bagian bawah juga masih ada segelnya. Kemudian di sini kita akan fokus di bagian bawah saja, kita bongkar bagian bawah. Kita akan ganti konektornya, atau kita juga bisa ganti satu set papan bawahnya ya, atau baut bawahnya. Nah, ini penampakannya seperti ini. Kemudian kita bisa lepaskan, ada antena, kemudian fleksibel ya, fleksibel yang menghubungkan ke mesin atas. Nah, ini dia. Untuk bagian atas tidak saya bongkar, jadi ini baterai masih nempel ya, masih posisi terpasang. Oke, di sini bisa kita lihat untuk baut bawahnya masih original. Jadi kita akan tetap pertahankan baut yang lama, yang ori ini. Kita akan ganti konektor casnya saja ya. Jadi selagi baut bawahnya ini masih bagus, kita pertahankan, kita ganti konektor casnya saja. Kecuali baut bawahnya mungkin sudah bekas konslet atau apa rusak ya, itu bisa kita ganti satu set. Untuk cara menggantinya, pertama kita bisa lepaskan konektor yang lama ini. Cukup menggunakan solder saja, kita tambahin timah seperti ini ya. Kita tambahin timah pada bodi konektornya, kemudian pada pin jalurnya, pada kaki-kakinya. Dan ini agar cukup
mudah terlepas ya. Cukup kita pegang seperti ini ya, kita gosok-gosok gunakan solder dan sudah terlepas. Jadi untuk mengganti konektor cas pada papan bawah atau boot bawah seperti ini tidak usah menggunakan blower ya, kita cukup menggunakan solder saja. Kemudian kita gunakan solder wick atau tembaga pemisah timah ini seperti ini agar kaki-kakinya ini bisa bolong ya. Ini kita lubangin agar mudah kita mengganti konektor cas yang barunya. Nah, ini sudah bolong seperti ini karena kita menggunakan solder, jadi harus kita bolongin ya. Siap, sampai di sini kita tinggal cari konektor persamaannya, dan ini konektor cas ini banyak persamaannya ya. Ini bisa menggunakan dari Xiaomi ataupun dari Lenovo ya. Lalu jangan lupa pada konektor yang baru, pada pinnya ini bisa kita tambahin timah bagian bawah. Ini tujuannya agar mudah menempel ketika kita solder. Kita tinggal tempel seperti ini ya, presisikan. Kemudian kalau sudah presisi ya, kita tinggal colek solder pada pinnya dulu ya. Ini sudah presisi ya. Cukup kita pegangin seperti ini, kemudian kita colek solder ya seperti ini. Kita solder dulu pinnya, ada 5 pin di situ, dan pastikan solderannya kuat. Kemudian tidak ada timah yang belepotan sehingga tidak terjadi beradu seperti itu ya, menempel antara satu sama yang lainnya. Kita pastikan kita solder ulang kalau memang solderannya dianggap kurang bagus, kita bisa solder ulang lagi ya. Oke, saya kira ini sudah bagus ya. Tinggal kita solder kaki-kakinya, ada 4 kaki di sini ya. Kita tambahin timah seperti ini agar kaki-kakinya kuat ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman pemula, ketika kita mengganti konektor cas pada boot bawah ya, itu cukup menggunakan solder. Dan sekarang handphone pada umumnya ya, mau merek apa, mau tipe apa, itu kebanyakan menggunakan boot bawah seperti ini ya. Nah, ini kita bisa lihat untuk solderannya lumayan rapi, dan saya kira ini sudah mantap ya. Jadi bukan hanya pada handphone Infinix ini ya, bisa di Oppo, Samsung, Vivo, dan yang lainnya. Mungkin pada zaman-zaman sekarang handphone yang tengahan atau yang terbaru kebanyakan pada umumnya menggunakan boot bawah atau PCB konektor cas seperti ini ya. Jadi itu memudahkan kita mengerjakan atau menggantinya. Tapi juga perlu diingat, ketika kita melakukan penggantian satu set boot bawah, kita harus tes mikrofonnya ataupun headsetnya ya, karena itu dia satu paket. Nah, ini kita akan baut saja satu baut agar papan boot bawahnya ini tidak goyang ketika kita colok casan. Nah, ini kita coba cas ya. Kita coba cas. Nah, ini untuk konektornya sudah kuat ya, sudah tidak goyang-goyang. Dan ini saya kira sudah maksimal, sudah mantap. Tinggal kita tunggu saja beberapa menit. Kita pastikan bahwa pengecasannya ini bisa nambah daya ya. Coba kita cas sebentar, kita tunggu. Dan ini setelah saya cas selama kurang lebih 10 menit, di sini sudah berubah untuk persentase baterainya ada 6%. Jadi ini sudah sudah bisa nambah daya, dan ini sudah normal sekelas handphone Infinix ya. Oke, tinggal kita baut lagi bagian bawah ya, kita baut semua, dan kemudian ini sudah selesai ya. Jadi cukup mudah buat teman-teman pemula, khususnya yang ingin melakukan penggantian konektor cas pada handphone yang menggunakan boot bawah. Dan ini cukup mudah, bisa teman-teman lakukan sendiri tanpa harus membawa ke counter. Kalau yang tidak bisa ya
Barangkali teman-teman yang deket counter Joko Kendil silahkan saja datang ke counter Joko Kendil ya. Oke, sambil kita cas kita coba lagi. Ini sudah mantap ya. Sekian dulu, terima kasih dari saya Joko Kendil Smart. Semoga video ini bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan akhir kata dari saya, salam opreker handphone.